Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid Alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan syarah Al-Jadid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Babu tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam bab ini ada disertakan 5 dalil, 4 dari ayat Al-Quran, kemudian 1 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil pertama sudah dibahas ya? Sudah dibahas ibu? Baik, saya kirimkan 2 PDF dari pelajaran kitab Salasat Al-Usul yang jika ibu murojaah kembali, ini sangat membantu untuk memahami bab yang kelima ini tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sudah dibagikan PDF-nya di grup, ada ya? Nah itu ibu-ibu bisa baca kembali ya. Ada tentang syahadatain ya. Syahadat itu meliputi apa saja. Ada ilmu, kemudian mengucapkan dengan lisan, memberitakan atau menyampaikan kepada orang lain, kemudian istiqamah di atas itu. Ya, kemudian juga makna dari kalimat la ilaha illallah. Itu ada di faidah keempat. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, dengan penjelasan secara lugawinya, secara bahasanya. Ada la ilaha illa Allah. Baik. Kemudian 2 rukun yang juga pernah kita singgung, itu ada di faidah kelima. Rukun dari la ilaha illallah, ada rukun nafi, ada rukun isbat. Kemudian di PDF kedua juga kita sertakan syarat la ilaha illallah. Ini juga di bab sebelumnya pernah kita bahas. Ada ilmu, ada yakin, ada qabul, ada inqiyad, ada ikhlas, ada sidq, ada mahabbah. Kemudian kita juga menjelaskan tafsiran batil dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Itu ibu ya, nanti silakan dibaca lagi. Itu sangat membantu sekali. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk di pembahasan
Dalil yang kedua di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Allah berfirman yang artinya ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitan ayat ini dengan bab, kita dahulukan itu. Hubungan ayat ini dengan judul bab sangat jelas dari ayat tersebut bahwa ayat itu menunjukkan tauhid seseorang tidaklah sah kecuali jika dia berlepas diri, menyatakan bara'ah, menyatakan disloyalitas atau berlepas diri dari penyembahan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Karena yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah. Berarti ayat ini sangat erat kaitannya dengan tafsirut tauhid la ilaha illallah. Mana kalimat yang menunjukkan tentang tafsiran la ilaha illallah? Yang mana, Bu? Kita ingat la ilaha illallah ada dua rukun. Ingat, Ibu? Ada rukun nafi, ada rukun isbat. Coba terapkan ke dalam dua ayat ini. Ada enggak makna la ilaha illallah di situ? Dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapak dan juga kaumnya. Ada, Bu? Ada? Yang mana? Ada enggak makna tafsiran la ilaha illallah dari dua ayat ini? Ada. Kalau ada, yang mana? Ayo dibantu. Innani bara'um mimma ta'budun. Ini rukun apa? Rukun nafi. Berarti innani bara'um mimma ta'budun. Itu makna dari tafsiran dari la ilaha. Paham, Ibu? Berarti sisa satu rukun lagi. Yang mana? Illalladzi fatarani. Kecuali Allah, zat yang telah menciptakanku. Itu yang aku tidak berlepas diri, karena itu sesembahan yang hak. Berarti itu adalah makna atau tafsiran dari rukun isbat. Illalladzi fatarani itu sama dengan kalimat illa Allahu. Berarti ini bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Itulah tafsiran dari la ilaha
illallah. Yang juga sekaligus menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya dan kaumnya adalah dakwah la ilaha illallah. Itu kan yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Ini makna la ilaha illalladzi fatarani, kecuali peribadatan kepada zat yang telah menciptakan diriku, maka itulah yang aku tetapkan. Begitu. Nah, ini makna dari illallahu atau rukun isbat dari kalimat la ilaha illallah. Sudah connect Ibu? Sudah paham bahwa ayat ini sejatinya adalah tafsiran la ilaha illallah. Sudah paham? Barakallahu fikum. Kalau tidak paham, tidak usah lanjut. Kita ulang-ulang saja 100 kali mungkin. Jadi sudah paham ya? Asli Bu, sudah paham? Barakallahu fikum. Itu ya? Mudah kan? Mudah memahami. Makanya tadi rukun la ilaha illallah itu mesti dikuasai, mesti paham. Ada rukun nafi, ada rukun isbat. Baik. Kita akan lanjutkan syarah atau penjelasan dari kosakata yang ada di dalam ayat ini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, ada kalimat abihi. Abihi artinya bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim sebagian mengatakan namanya Azar. Azar. Ada di ayat Quran. Azar. Kemudian ada kalimat innani bara'un. Bara'un. Bara'un itu dalam bahasa kita artinya berlepas diri. Maksudnya apa di sini? Menyatakan bara', sikap berlepas diri, ya, dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim dan juga kaumnya. Nabi Ibrahim menyatakan innani bara', sesungguhnya aku bara', berlepas diri, menyatakan disloyalitas kepada apapun yang kalian sembah tanpa terkecuali. Kalau yang disembah itu selain Allah, maka saya berlepas diri darinya. Maksudnya enggak ikut-ikutan, berlepas diri, menjauhi, tidak menyatakan loyalitas. Illalladzi fatarani, ada kalimat fatarani. Fatara. Fatara itu artinya telah menciptakanku atau menjadikan diriku. Fatara itu sama dengan khalaqa, menciptakan, mengadakan atau menjadikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada kalimat sayahdini. Fa innahu sayahdini. Yahdi dari kata yahdi, memberi hidayah. Sayahdini, saknya itu artinya akan. Yahdini, yahdi memberikan hidayah, petunjuk, ni kepadaku. Maksudnya apa? Memberikan taufik, memberikan petunjuk. Kemudian syarah ijmali dari ayat yang mulia ini, pensyarah rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Rasul dan juga Khalilnya
yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah mengabarkan, menyampaikan, mendakwahkan kepada bapak dan juga kaum beliau bahwa beliau berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan mereka kecuali sesembahan yang esa, yakni Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan beliau dan kuasa memberikan taufik untuknya. Karena hanya di tangannya lah kekuasaan untuk mendatangkan manfaat atau memberi madarat. Jelas ya dari ayat tersebut. Kemudian kesimpulan faidah yang bisa kita dapatkan, yang pertama, pokok agama para nabi itu satu. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, inti ajaran agamanya satu. Apa itu? Tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Itu. Semuanya sama. Yang berbeda itu adalah syariat-syariatnya. Kemudian pelajaran kedua, as-sarahah, yakni terang-terangan. Bilhaq, dengan kebenaran, adalah di antara sifat para rasul. Jadi salah satu di antara sifat para nabi dan rasul, mereka terang-terangan. Mereka terang-terangan ya di dalam kebenaran. Jadi tidak basa-basi. Ya tidak plin-plan di dalam kebenaran. Namun mereka sarah, menyampaikan secara terang-terangan dan berkomitmen ya dengan kebenaran. Kemudian pelajaran ketiga, wajib mengingkari kemungkaran walaupun terhadap karib kerabat. Wajib mengingkari kemungkaran walaupun terhadap karib kerabat. Ya justru mereka harusnya lebih diutamakan untuk ditegakkan kepada mereka yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashirah, kepada keluarga terdekatmu. Wa'mur bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk berapa, Bu? Wa'mur bis salati. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Jadi sabar, ngedidik, menumbuhkan karakter ibadah, terutama ibadah salat pada anak, ini butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Makanya ada rentang waktu yang kemudian diberikan oleh syariat untuk menanamkan karakter ibadah salat pada anak kita, yakni mulai dari usia 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun, sekitar 3 tahunan. Barakallahu fikum. Jadi anak kita 7 tahun harus sudah mulai disuruh sholat. 10 tahun belum mau sholat, orang tuanya punya hak untuk memberikan efek jera berupa pukulan yang mendidik dan membuat efek jera bagi anaknya. Kalau 40 tahun belum mau sholat, ada Bu yang 40 tahun belum mau sholat, enaknya diapain? Dinasehatin ya. Bisa jadi.
orang itu 40 tahun belum sadar sholat, memang orang tua melewatkan masa ditumbuhkannya karakter ibadah pada orang tersebut, yakni masa usia 7 sampai 10 tahun. Ya pantas di masa dewasa, di masa tua belum mau sholat. Karena masa keemasan untuk menumbuhkan karakter ibadah itu dilewatkan oleh orang tuanya. Jadi kalau itu karena juga kelalaian orang tuanya kena enggak? Kena itu. Ya ibu, masih pada punya anak bu usia begitu, itu jangan disia-siakan. Ya. Kalau di usia itu sudah kita usahakan ditumbuhkan karakter ibadahnya, memang anaknya ghair muwaffaq, ya tidak diberi taufik oleh Allah, yaitu lain lagi ceritanya. Yang penting kita sebagai orang tua sudah menjalankan tugas dan kewajiban. Karena ada saja mungkin anak-anak yang memang durhaka, gitu ya, kepada Allah kemudian kepada orang tuanya. Maka orang tua kalau sudah menunaikan amanahnya, kewajibannya, maka dia akan selamat di persidangan akhirat. Anak juga tidak bisa menyalahkan orang tua. Nah begitu. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, karib kerabat kita. Karena mereka sejatinya orang yang paling berhak mendapatkan tarbiyah dari kita, mendapatkan peringatan dari kita. Baik. Kemudian dari ayat tersebut kita juga bisa mengambil pelajaran tentang wajibnya bara'ah, wajibnya bersikap anti, berlepas diri dari kesyirikan. Ya, jangan menyatakan loyalitas kepada kesyirikan. Kita mesti bersikap anti. Begitu ya. Dari sekian sikap anti, maka yang paling utama adalah anti terhadap syirik. Banyak orang teriak, ya, kami anti korupsi, kami bersih, kami anti penipuan, ya, anti kezaliman. Nah, dari sekian anti-anti itu, ya, maka yang paling besarnya adalah sikap anti terhadap kesyirikan. Karena dia dosa nomor wahid. Kalau orang mati bawa dosa ini sudah mengerikan. Ya. Makanya jangan mati membawa dosa syirik besar. Syirik kecil aja jangan, apalagi syirik besar. Baik, yang kelima, di sini mengandung penjelasan bahwa kaum Nabi Ibrahim menyembah Allah, akan tetapi mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Menyembah apa bu kaumnya Nabi Ibrahim? Ingat sejarahnya? Yang Nabi Ibrahim gantungin kapak di apa ini? Di patung yang terbesar. Baik, apa kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim? Mereka itu para penyembah bintang. Begitu kan sejarahnya. Maka terjadi di dalam Quran kisah tentang Nabi Ibrahim ketika datang matahari, oh ini Tuhan. Ya, ketika matahari terbenam, masa Tuhan lenyap gitu. Datang bulan juga begitu. Nah, ini sejatinya Nabi Ibrahim sedang mendakwahi kaumnya bahwa benda-benda angkasa itu, mataharinya, bulannya, apalagi sekedar bintang yang lebih kecil, itu tidak layak dijadikan sesembahan. Nah, mereka ini menyembah bintang-bintang, benda-benda langit, benda-benda angkasa, yang kemudian mereka namai, kemudian mereka jelmakan pada jelmaan-jelmaan tertentu,
kemudian mereka bikin rupakanya, patungnya. Begitu. Kemudian mereka sembah selain Allah. Itu kesyirikan yang terjadi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya bintang-bintang di langit, benda-benda angkasa itu punya pengaruh, punya peran di dalam menentukan nasib manusia yang ada di muka bumi. Ada nggak orang di masa ini yang model kesyirikannya begitu? Ada, Bu? Ada. Walaupun mungkin formatnya sudah berbeda, tapi hakikatnya sama. Orang di saat ini mengenal istilah zodiak. Ya kan? Biasa disimpan di biodata. Kalau orang kenalan, selain nama, TTL, hobi, biasanya ada satu yang sering ditanya, bintangmu apa? Bintangku Leo. Oh, aku Gemini. Kayaknya kita berjodoh ini. Begitu kan, Ibu? Ada yang memulai harinya dengan meramal bintangnya ada. Sekarang kan cuman masukin nama saja, TTL, ya, langsung klik satu kali, selamat Anda sudah berbuat syirik kepada Allah. Diklik langsung keluar semua. Warna keberuntunganmu di hari Selasa ini warna biru, ya. Asmaramu sedang ada goncangan, begitu ya. Keuanganmu sedang tidak baik-baik saja. Elemenmu, begitu kan, Bu? Ya tidak? Pengalaman berarti. Ya, Ibu. Itu orang dia menggantungkan nasibnya, mengukur dirinya dengan ramalan bintang, dengan rasi bintang. Taib, dia kasih nama-nama. Ada berapa rasi bintang itu? Ada berapa, Bu? Alhamdulillah, kalau tidak bisa jawab berarti nggak ngerti. Ya. Ada 12, ya. Ada Leo, Gemini, Sagittarius, apalagi Capricorn, Cancer, Scorpion, Aries. Barakallahu fikum. Pokoknya 12 lah. Ya kan? Taib. Ada rupanya enggak? Ya kan? Sagittarius itu apa? Gemini itu apa? Kan ada ya? Scorpion, kalajengking. Gemini apa? Ada yang bawa panah itu tuh apa tuh? Sagittarius atau apa? Ya kan, Ibu? Nah, itu kan dijelmakan itu. Dijelmakan jadi patung-patung, kemudian disembah selain Allah. Ini jelmaan rasi bintang ini jelmaan rasi bintang itu. Kemudian ya disembah selain Allah. Itu kesyirikan yang terjadi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan di masa ini juga masih ada. Orang urusan jodoh saja nyambung-nyambungin bintang. Bintangmu apa? Bintangku Leo. Kalau bintangmu Gemini, kita berjodoh enggak ya? Pacaran sudah 5 tahun, ternyata bintang kita enggak pas ini. Urusan jodoh sampai ngurusin bintang, ya dikait-kaitkan dengan bintang. Barakallahu fikum. 5 tahun pacaran sudah aja nggak jadi ke jenjang pernikahan. Enak banget gitu ya. Tahun baru kesuciannya sudah dipasrahkan padahal. Gitu ya. Ibu tahu tahun baru kemarin yang paling laris apa? Yang paling laris apa, Ibu?
selain jagung itu? Hah? Di antara yang paling laris kondom. Buat apa itu? Buat apa? Suami istri beli itu tidak ada masalah. Suami istri. Jadi kalau yang beli anak SMA, anak kuliahan, na'udzubillah, jam 12 malam orang dordar, dia pun dordar, gitu ya. Kuserahkan kesucianmu di malam pergantian tahun ini, ya. Na'udzubillah, ibu yang dirahmati Allah, kita berharap tahun depan lebih baik lagi. Azan subuh ngorok, begitu ya. Apanya yang baik? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini di masa ini ada, ya walaupun formatnya berbeda, tapi sama. Ada ketergantungan hati. Dia meyakini bahwa bintang-bintang ini memang punya pengaruh menentukan nasib dirinya. Sehingga hatinya dia sandarkan di situ. Dan diikuti, dipraktekkan. Warna keberuntungan warna putih. Oh dia pakai baju putih. Kos kaki putih. Pokoknya serba putih. Mobilnya kalau ada banyak dia pilih yang warna putih. Na'udzubillah. Ini kesyirikan. Fenomena kesyirikan yang ada di masa ini. Dan itu pernah terjadi sebelumnya di masa Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Nuh sebelumnya, itu kan kesyirikannya karena ghulu fis salihin. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh sampai menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Saya tanya sekarang ibu, ada enggak di masa ini yang ghulu kepada orang soleh? Banyak. Banyak. Ghulu kepada kuburannya. Ghulu ya kepada sosoknya. Ya fotonya dipajang di rumahnya, di kantornya, di tempat bisnisnya, di warungnya, mengalahkan foto presiden. Begitu ya. Kuburannya dipusti-pusti, diagung-agung, disembah-sembah. Begitu kan? Ya. Sudah mati saja diyakini masih hidup. Ya. Saya ngobrol begini katanya dia tahu, padahal sudah mati. Oh banyak yang punya keyakinan begitu ibu. Ngalap berkahnya. Sudah mati saja katanya masih bisa sedekah. Kamu yang hidup punya banyak harta nggak pernah sedekah. Ini bukti kewalian, bukti karomah. Barakallahu fiikum. Ibu yang dirahmati Allah. Kesyirikan semacam ini pernah terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ghulu kepada orang-orang soleh. Di masa Nabi Musa, orang nyembah sapi. Sekarang ada orang nyembah sapi, Bu? Ada. Tapi kebunnya aja rebutan. Ya, kotorannya itu rebutan. Begitu. Ya, sejarah itu selalu terulang. Maka bagaimana kemudian orang mengatakan dakwah tauhid bukan dakwah yang relevan lagi? Sekarang muslim, Indonesia aja 80% muslim. Ngapain dakwah tauhid? Disangkanya orang kemudian berislam itu pasti bertauhid. Tidak mesti begitu. Fenomenanya ternyata begitu. Ada yang ghulu kepada orang saleh, ada yang nyembah-nyembah bintang, ada yang nyembah sapi. Iya kan? Mengkeramatkan kuburan. Itu fenomena masa ini. Bagaimana Anda mengatakan dakwah tauhid tidak relevan? Jadul, kuno, kolot, tidak update dan upgrade. Ya. Apapun istilah mereka yang intinya tidak senang dengan dakwah tauhid. Loh, kita hidup itu untuk bertauhid. Bagaimana Anda kemudian mengatakan dakwah tauhid dakwah yang tidak relevan dengan perkembangan zaman? Dakwah tauhid ini sampai kiamat nanti. Karena itulah tujuan inti hidup manusia untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan.
Dan ini dakwahnya para nabi dan rasul. Ini dakwah kalimatul ikhlas. Dakwah yang tanpa ada kepentingan apapun di dalamnya. Enggak ada. Kecuali kepentingan mengajak manusia memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Ya. Coba kalau orang menyimpang dari dakwah ini. Kepentingannya banyak, Ibu. Kepentingannya banyak sekali. Ya. Ada yang ke golongannya, partainya, kelompoknya, hizbnya, hizbiyahnya. Banyak sekali kepentingannya. Ini kalau dakwah ini kepentingan cuma satu, mengajak manusia mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menjauhkan kesyirikan. Itu saja. Sebagaimana para nabi dan rasul begitu dakwahnya. Yang keenam, bahwasannya memberi hidayah taufik itu adalah khusus bagi Allah. Yang kuasa memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah. Manusia hanya bisa membimbing, mengarahkan, menasehati, memperingatkan, menunjukkan. Adapun memberikan hidayah taufik itu hanya Allah yang kuasa untuknya. Ibu, nikmat di antara nikmat yang sangat besar bagi manusia adalah ketika dia diberi kemampuan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu. Ibu tahu orang terdekatnya Nabi siapa? Abu Thalib. Pamannya itu. Dapat enggak nikmat ini? Dia ngucapin 2 kalimat syahadat tidak? Tidak. Padahal orang dekatnya loh. Ya. Dekat banget sama Nabi. Satu jalur nasab. Tapi tidak sampai bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia dekat secara nasab, dekat secara jarak, dekat secara zaman. Ya kan? Jadi nikmat mengucapkan 2 kalimat syahadat ini nikmat yang sangat besar. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Buktinya Abu Thalib, orang dekat secara nasab, orang dekat secara tempat, orang juga yang sangat dekat secara zaman. Bahkan bersama dengan Nabi. Kita walhamdulillah Ibu, dekat nggak sama Nabi, Bu? Kita turunan keberapa? Ada yang suaminya Habib di sini? Kalau istrinya disebut apa itu? Syarifah. Ada Syarifah di sini? Ibu Syarifah ya? Jauh enggak Ibu kita dari Nabi? Ya alhamdulillah kita juga turunan Nabi ya, Nabi Adam. Ya. Jauh. Kita di tobakot keberapa ini? Jauh dari Nabi. Secara jarak juga jauh. Secara zaman juga jauh. Balikpapan ke Mekah, Madinah itu berapa jarak, Bu? 10.000 lebih kilometer. 10.000. Ya kan, kalau naik pesawat itu 10.000 kilometer lebih untuk bisa sampai Mekah, Madinah. Secara nasab jauh, secara zaman jauh, secara tempat jauh. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah diberi anugerah oleh Allah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dengan kalimat ini seseorang itu masuk Islam. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Dengan 2 kalimat ini sekedar mengucapkannya terlebih dahulu terjaga harta, darah dan juga kehormatannya. Dari sekian banyak manusia ini, entah berapa miliar manusia yang sudah Allah ciptakan dan berapa miliar manusia lagi yang akan Allah ciptakan sampai kiamat, tidak semua diberi kemudahan untuk bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Pemeluk agama terbesar di dunia. Agama apa, Bu? Pemeluk agama terbesar di dunia ini. Nasrani. Nasrani. Berarti kalau kita dipilih oleh Allah, berislam, berdua kalimat syahadat, bersyukur. Bersyukur. Apalagi kita lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah. Bapak kita muslim. 7 turunan ke atas kita muslim. Bahkan mungkin entah berapa turunan ke atas semuanya muslim. Bersyukur kepada Allah. Jangan disia-siakan nikmat ini. Lihat orang dekatnya Nabi. Tidak bisa. Tidak dapat. Mensyukuri nikmat ini dengan cara dipelajari. 2 kalimat syahadat ini mesti dipelajari. Diamalkan konsekuensinya. Jangan dikerjakan pembatal-pembatalnya. Begitu. Nah, apa yang kita sekarang sedang lakukan ini upaya ke arah situ. Menjaga 2 kalimat syahadat yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hubungan ayat dengan judul bab sudah tadi kita bahas. Ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan para ahbar. Ahbar itu tokoh ulama Yahudi. Mereka menjadikan ahbar mereka dan ruhban, rahib. Rahib itu ahli ibadahnya orang Nasrani. Kedua-duanya berarti tokoh ahlul kitab. Ahbar itu tokoh dari Yahudi, ruhban juga yang ditokohkan dalam agama Nasrani. Nah, mereka menjadikan para ahbar dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Demikian pula Al-Masih putra Maryam. Mereka tuhankan. Mereka mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Mereka mengatakan Al-Masih itu adalah satu dari 3. Mereka katakan Al-Masih ibnu Maryam itu adalah apa, Bu? Tuhan anak. Jadi mereka mengatakan satu dari 3. Salisu salasah. Mereka mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Mereka mengatakan Al-Masih itu adalah putra, ya, atau anak Tuhan. Ketiga-tiganya batil. Muslim mengatakan Al-Masih itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan utusan Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan satu dari 3 Tuhan. Wa ma umiru. Padahal mereka tidaklah diperintah illa kecuali liya'budu ilaha wahida, untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Taib. Kita bahas dulu hubungan ayat ini dengan judul bab. Hubungan ayat ini dengan judul bab. Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid dan syahadat la ilaha illallah berkonsekuensi atau menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah di dalam ketaatan. Menunjukkan konsekuensi mengesahkan Allah di dalam ketaatan.
dan menunggalkan Rasul sebagai teladan. Karena sejatinya waman ata'ar Rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Sebagian ulama mengistilahkan dengan tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah maksudnya menunggalkan ittiba hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kisah tentang ayat ini Ibu ya. Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini beliau komentar kepada Nabi, "Ya Rasul, kami tidak pernah beribadah kepada rahib kami. Kami tidak pernah beribadah kepada rahib kami." Nah, maka Nabi memberikan penjelasan. Bukankah para rahib, para ahbar, mereka itu yang menghalalkan apa yang Allah haramkan? Lantas kalian mengikuti mereka? Kata Adi bin Hatim, iya. Bukankah mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengikutinya? Iya. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Artinya apa Ibu? Orang itu kalau benar-benar bertauhid kepada Allah, bersyahadat la ilaha illallah, maka wajib mengesahkan Allah dalam ketaatan. Bahwa tidak ada yang kita taati secara mutlak kecuali hanya Allah. Ketaatan kepada yang lainnya itu nisbi, relatif. Kalau tidak menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi kalau menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita tidak taat. Orang tua wajib ditaati enggak Ibu? Wajib. Tapi kalau dia nyuruh kita maksiat, wajib taat? Tidak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Di surat Luqman kan begitu. Wa in jahadaka, jika dia bersungguh-sungguh menyuruhmu ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya hujjah, tidak punya dalil tentang itu. Artinya orang tua menyuruhmu berbuat syirik. Maka kata Allah, fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Pemerintah juga begitu. Kalau menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, jangan ditaati. Suami ibu juga begitu, asal hukumnya wajib taat. Tapi kalau dia nyuruh maksiat, jangan ditaati. Mah, beliin jagung. Buat apa, Bi? Kita rayakan tahun baru. Walaupun jangan bakar jagung. Ibu belikan jangan? Jangan. Mohon maaf, Bi. Ya, Allah melarang saya melakukan itu. Rasulullah melarang saya melakukan itu. Jadi untuk perintah ini nehi. Gitu. Tidak mau saya. Begitu. Bukanlah jilbabmu, buka cadarmu. Orang-orang jadi nggak tahu saya itu punya istri cantik. Buka. Ibu taat? Jangan taat. Jangan taat. Allah dan Rasulnya memerintahkan saya nutup aurat. Maka saya tidak akan taat kepadamu. Begitu. Dan demikian seterusnya. Artinya apa? Konsekuensi ahli tauhid dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya, maka dia wajib mengesahkan Allah dalam ketaatan. Nanti kita akan bahas penjelasan kosakata yang ada di dalam ayat ini, kemudian syara ijmali dan ringkasan faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini di pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Baik Ibu,
Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kasih tanda Bu ya. Nanti kita bahas syarah kosakatanya. Baik Ibu, cukup sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.